Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Piala Asia 2023, Indonesia jumpa dua mantan juara. Indonesia tergabung bersama Vietnam, Irak, dan Jepang di grup D berdasarkan hasil undian Piala Asia 2023. Tugas berat dihadapi tim asuhan Sinteyong untuk lolos ke fase gugur, mengingat kualitas lawan yang dihadapi. Tiga tim di atas juga punya catatan yang lebih baik di Piala Asia ketimbang Indonesia. Jepang merupakan pemilik gelar terbanyak, yakni 4 kali, sedangkan Irak tak pernah absen di fase gugur sejak 1996. Mereka juga sekali menjadi juara pada 2007 usai mengalahkan Arab Saudi 1-0 dalam final yang digelar di Jakarta. Sedangkan Vietnam, meski belum pernah juara Piala Asia, mereka sudah pernah 2 kali melaju ke perempat final Piala Asia pada 2007 dan 2019. Selain itu, sudah 6 tahun lebih Indonesia tak pernah menang melawan mereka. Juventus versus Sevilla 1-1, Bianconeri cetak gol di detik akhir. Juventus versus Sevilla berlangsung di Allianz Stadium Jumat 12 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Youssef En-Nesyri membawa Sevilla memimpin 1-0 di babak pertama. Gatti berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di penghujung laga. Sevilla nantinya gantian menjadi tuan rumah di leg kedua. Duel berlangsung di Sanchez Pizjuan Jumat 19 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Hasil Liga Eropa, AS Roma menang tipis atas Bayer Leverkusen. Pada pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa di Olimpico Jumat 12 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, satu-satunya gol tercipta di babak kedua, tepatnya di menit ke-63 dari Eduardo Bove. Roma tampil agresif dengan menciptakan 8 attempts, 4 diantaranya on goal. Leverkusen yang unggul penguasaan bola bikin total 6 attempts, tetapi cuma 1 on goal. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan Roma harus menjaga keunggulan itu saat tandang ke Bay Arena pekan depan. Hasil semifinal Europa Conference League, West Ham kalahkan AS Alkmaar. Laga West Ham versus AS Alkmaar digelar di London Stadium. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu lewat aksi Tiani Rejdar. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, West Ham bisa membalikan keadaan lewat gol Said Benrahma di menit ke-67 dan Mikel Antonio di menit ke-75. Skor 2-1 bertahan sampai laga bubar. Selanjutnya, West Ham bakal melawat ke kandang Alkmaar. Fiorentina keok dari Basel. Fiorentina harus takluk dari Basel di Artemio Franchi. La Viola kalah 1-2. Sempat unggul lewat gol Arthur Cabral di menit ke-26. Wakil Serie A itu dibobol 2 kali di paruh kedua. Andy Diouf membawa Basel menyamakan skor di menit ke-71. Dan Zeki Amdouni memastikan kemenangan Basel di masa injury time. Dengan hasil ini, Fiorentina harus berbalik unggul selisih gol dari Basel jika ingin lolos ke final. Ultras boykot laga PSG gegara Messi dan Neymar. Fans garis keras PSG yang tergabung dalam The Collective, Ultras Paris sempat melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut Lionel Messi dan Neymar hengkang dari klub. Fans PSG tersebut meragukan komitmen Messi terhadap klub kesayangan mereka, begitu pula dengan Neymar. Pasalnya, dua bintang ini gagal membawa PSG berbicara banyak di Liga Champions. Usai unjuk rasa tersebut, Ultras PSG kini mengambil langkah nyata dengan memboikot laga Les Parisiens. Keputusan tersebut diambil setelah The Collective Ultras Paris bertemu dengan para petinggi PSG.
mau jadi bagian Chelsea yang baru musim depan. Mengingat kondisi Kante yang kini gampang cedera, Chelsea boleh jadi mikir-mikir untuk memperpanjang masa tinggal pemain Prancis itu di Stamford Bridge. Ditambah Kante tak lagi muda karena berusia 32 tahun dan kurang sesuai dengan metode transfer Chelsea belakangan yang jor-joran membeli pemain muda. Meski diindikasikan akan pergi, Kante justru mantap bertahan di Chelsea dan siap membangkitkan klub itu lagi. Ya tentu saja ingin jadi bagian dari era baru Chelsea, ujar N'Golo Kante di Sky Sport. Proyek ini bakal menarik untuk klub, sayangnya musim ini berjalan buruk untuk Chelsea. Saya yakin banyak tim akan mengikuti jejak kami. Cara sukses, cara memenangi titel juara, saya berharap klub ini bisa bersaing berebut gelar juara lagi. Kritik buat Arsenal, suka banget ulur waktu pura-pura cedera. Arsenal dikritik oleh penyerang Newcastle United, Callum Wilson. Strikernya Newcastle buka suara setelah timnya kalah dari Arsenal. Menurutnya, para pemain meriam London kerap pura-pura cedera demi ulur waktu. Lihat saja Granit Xhaka, dia terjatuh lalu memegang pahanya dan meringis kesakitan. Lalu dia dapat perawatan, bangun, bermain lagi seolah tidak ada apa-apa. Selalu seperti itu, cibirnya kepada Footballers Football Show. Itu jelas sekali taktik buang-buang waktu, kesalnya. Callum Wilson menilai Arsenal sepertinya suka melakukan hal itu dalam posisi unggul. Bahkan ketika diingatkan oleh kubu lawan, para pemain Arsenal malah membalas dengan kata-kata kasar. Sedang ngebut, Liverpool diklaim akan salib MU dan Newcastle. Liverpool tadinya diyakini tak bisa finish 4 besar Liga Inggris, bahkan Jurgen Klopp selaku manajer juga sudah mulai melempar handuk soal tampil di Liga Champions musim depan. Namun laju kencang belakangan ini plus hasil-hasil kurang oke para rival membuat kans itu kembali terbuka. Klub Merseyside itu berhasil memenangi 6 laga terakhirnya. Di saat yang sama MU kalah dalam 2 laga terbaru dan Newcastle takluk di tangan Arsenal pada partai terakhir. Liverpool memang dalam posisi kurang diuntungkan karena sudah memainkan laga lebih banyak, tetapi mereka dinilai unggul momentum. Bove bersinar saat kalahkan Leverkusen. Eduardo Bove yang mencetak gol di laga melawan Leverkusen baru berusia 20 tahun. Ini adalah laga spesial karena kali pertama turun di kompetisi Eropa sebagai starter. Bove menandai pencapaian ini dengan cara yang luar biasa. Sebiji gol untuk pastikan kemenangan tipis bagi Roma. Selain itu, Bove jadi pemain termuda Roma yang mencetak gol di kompetisi Eropa. Umurnya baru 20 tahun 360 hari. Gol Juve kelewatan 15 detik dari batas waktu. Pelatih Sevilla Jose Mendilibar mengatakan gol Juventus melewati batas waktu yang diberikan wasit saat kedua tim bentrok di semifinal Liga Eropa. Sebetulnya wasit Daniel Siebert memberikan waktu injury time hanya 6 menit. Semenit lewat dari jatah perpanjangan waktu, Bianconeri berhasil mencetak gol. Itu yang pemain Sevilla katakan kepada saya, bahwa ketika sepak pojok diambil, sudah 10 atau 15 detik lewat dari batas waktu, kata Mendilibar kepada Marca. Sungguh disayangkan, dengan permainan bagus yang kami mainkan, mereka memaksakan imbang melalui peluang terakhir di pertandingan, ujarnya. Rafael Leao perpanjang kontrak di AC Milan dari UMR ke gaji tertinggi. Setidaknya masih ada kabar baik bagi AC Milan pada pekan ini di mana Rafael Leao sudah dipastikan akan memperpanjang kontrak. Media-media Italia meyakini bahwa Rafael Leao sudah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2028, di mana kontrak lama Leao selesai pada 30 Juni 2024 mendatang. Seperti dikutip dari Calcio e Finanza, sebelumnya Leao hanya dibayar 1,4 juta euro atau sekitar 22,5 miliar rupiah per tahun. Kini AC Milan telah mengangkat derajat gaji Leao dari kategori UMR. Dengan kontrak barunya, Leao dibayar 6,5 juta euro per tahun termasuk bonus. Cedera saat lawan Inter, Benacer bakal absen bela Milan di sisa musim ini. Gelandang AC Milan Ismail Benacer dikabarkan bakal absen di sisa musim ini karena cedera yang dialaminya di laga lawan Inter Milan. Ia dilaporkan mengalami cedera pada lutut kanannya.
Untuk memulihkannya, ia harus menjalani operasi. Benacer disebut meninggalkan San Siro usai laga dengan memakai alat bantu kruk. Dengan demikian, Benacer harus absen berbulan-bulan. Bahkan ada kabar ia bisa absen sampai musim ini berakhir. Inzaghi bakal lanjut di Inter musim depan. Posisi Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan kemungkinan besar aman sebab klub itu tidak mau seenaknya memecat Inzaghi karena 1-2 hasil buruk. Sepanjang Inzaghi masih bisa memberikan hasil bagus di kompetisi lain, maka dia pantas dipertahankan. Saya rasa begitu, Inzaghi bakal bertahan musim depan karena kami tidak mengevaluasi pelatih hanya karena satu insiden atau satu laga, tetapi dari kinerja serta profesionalismenya, ujar CEO Inter Milan Pepe Marotta. Onana tidak dijual. Andre Onana memikat banyak klub top Eropa karena performanya musim ini, tetapi Inter Milan tidak akan menjualnya. Onana dipastikan tidak akan masuk daftar jual karena masih penting untuk tim. Bursa transfer sulit diprediksi, tetapi kami belum menerima tawaran apapun untuk Onana dan kiper kami ingin bertahan di sini. Kami tidak ingin menjualnya, ujar CEO Inter Milan Pepe Marotta di Football Italia. Napoli akan naikkan lagi harga Victor Osimhen. Napoli dikabarkan akan menaikkan lagi harga Victor Osimhen setelah mereka berhasil meraih Scudetto untuk musim ini. Awalnya Osimhen sendiri dihargai 150 juta euro, akan tetapi dengan performa Osimhen yang membuat mereka juara Serie A. Napoli dengan pasti akan menaikkan harga sang pemain menjadi 160 juta euro, yang berarti harganya naik 10 juta euro. Sampai saat ini sendiri belum ada tanggapan dari klub yang tertarik untuk mengamankan Osimhen. Namun dengan harga yang setinggi itu, dapat dipastikan beberapa klub yang tertarik seperti Manchester United dan Bayern Munich akan berpikir beberapa kali sebelum menyetujui harga tersebut. Cari pengganti Toni Kroos dan Luka Modric, Real Madrid bidik bintang Bayern Munich, Joshua Kimmich. Real Madrid tampaknya sudah memikirkan siapa penerus jangka panjang Toni Kroos dan Luka Modric yang keduanya dikabarkan hanya bersedia memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu hingga 2024. Meski telah memiliki sederet gelandang muda seperti Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouaméni, Federico Valverde, dan Dani Ceballos, mereka sampai saat ini terus dikaitkan dengan bintang muda lainnya, Jude Bellingham, yang saat ini memperkuat Borussia Dortmund. Sementara itu, laporan dari media asal Jerman, Eben Zeitung, Madrid kini juga tengah menyiapkan rencana untuk merekrut bintang Bayern Munich Joshua Kimmich. Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi setelah Modric dan Kroos akan pergi atau pensiun usai kontrak mereka habis. Kiper Atletico Madrid harus akhiri musim lebih cepat. Kabar kurang baik datang dari Atletico Madrid karena kiper mereka Jan Oblak dikabarkan akan absen sampai akhir musim karena cedera. Dilaporkan dari Marca, Oblak rupanya mengalami kontraktur serviks dengan tonjolan di bagian C4 dan C5. Karena alasan itulah ia mengalami rasa sakit yang parah dan dipastikan tak akan bisa bermain untuk jangka waktu yang belum diketahui. Oblak dipastikan akan selesai musimnya lebih dulu untuk fokus pada penyembuhan. Di sisi lain, Atletico Madrid asuhan Diego Simeone saat ini sedang mencoba yang terbaik untuk bisa mempertahankan posisi mereka di posisi kedua klasemen sementara, bahkan menggeser Real Madrid. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!